Shalom, pada kesempatan kali ini Saudara Pauline Tua Teriman Silalahi akan menjelaskan makalahnya yang berjudul Naskah Laut Mati. Kepada Saudara Pauline dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Naskah Laut Mati. Pertama, pengertian laut mati. Laut mati dalam bahasa Ibrani-nya disebut Yam HaMelach. Laut ini adalah sebuah danau yang terletak di antara wilayah Israel dengan sebelah barat tepi barat West Bank dan sebelah timur Yordania. Dahulu laut mati disebut sebagai laut asin. Hal ini tercatat dalam Alkitab pada ayat Kejadian 14 ayat 3, Bilangan pasal 34 ayat ketiga, serta Ulangan pasal 3 ayat ke-17 dan Yosua pasal 3 ayat ke-16. Penulis naskah laut mati. Gulungan-gulungan itu ditulis dari kanan ke kiri tanpa tanda baca kecuali menjorokkan naskah laut mati. Jadi gulungan-gulungan naskah laut mati ini ditulis dari arah kanan ke kiri seperti tulisan kuno zaman Ibrani. Objek tersebut sendiri merujuk kepada dokumen yang ditulis dengan suatu tinta dasar karbon. Jadi naskah laut mati ini ditulis menggunakan tinta karbon yang ada pada zaman itu. Biasanya di atas kulit binatang, meskipun beberapa di antaranya juga ditulis di atas papirus. Paragraf yang muncul sekali-sekali tanpa titik, koma, tanda kutip, atau bantuan-bantuan bagi pembaca lain yang begitu biasa dalam tulisan kita masa kini. Jadi naskah laut mati ini ditulis di atas kulit binatang. Pada zaman itu, kulit binatang digunakan untuk menulis naskah-naskah atau menulis aksara kuno. Serta digunakan juga papirus, yaitu sebuah pohon pada zaman itu. Di sini juga dijelaskan bahwa paragraf yang muncul sekali-sekali tanpa titik. Naskah laut mati ini tidak menggunakan titik, koma, dan tanda kutip. Atau bantuan pembaca atau bantuan-bantuan bagi pembaca lain seperti spasi, semuanya. Mereka hanya ditulis berjejer dari kanan ke kiri. Berikutnya, bahasa yang digunakan dalam penulisan. Naskah laut mati merupakan naskah yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani kuno. Catatan-catatan purba itu juga berisi mengenai tradisi, budaya, tata cara, peribadatan, dan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Yudaisme kuno. Jadi naskah laut mati ini dia itu dalam penulisannya menggunakan bahasa Ibrani kuno. Serta catatan-catatan purba juga berisi mengenai tradisi. Di sini dijelaskan bahwa di dalam naskah laut mati itu di sana terdapat tradisi, budaya, tata cara, peribadatan, dan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Yudaisme kuno atau bangsa Yahudi. Berikutnya, letak laut mati. Laut mati terletak di daerah lembah Yordan. Daerah lembah ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang 150 km. Di lembah ini mengalir sungai Yordan yang bermata air di kaki Gunung Hermon di utara dan bermuara di Laut Mati. Yang bermata air sungai Yordan mempunyai ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan muaranya adalah 430 meter di bawah permukaan laut. Jadi letak Laut Mati yaitu terdapat di sungai Yordan yang memanjang dari utara ke selatan sepanjang 150 km. Berikutnya,
membaca gulungan laut mati. Ada beberapa cara agar dapat membaca gulungan laut mati. Salah satunya, supaya dapat membaca gulungan laut mati, kita harus menguasai bahasa Ibrani kuno. Jadi yang pertama, kita harus menguasai bahasa Ibrani kuno. Dan bagaimana seorang mengolah 15.000 serpihan kulit dan tinta-tinta yang tercerai-berai menjadi sekitar 900 manuskrip yang lengkap. Dan dari sana menjadi teks yang diterbitkan dan lalu juga diterjemahkan. Anda meski sedikit banyak mengerti nilai berbagai langkah yang dilalui dalam proses ini. Jadi intinya adalah ketika seorang ingin membaca naskah laut mati, seorang itu harus dibekali bahasa Ibrani, atau dia harus menguasai bahasa Ibrani kuno agar dia dapat mengartikan atau menerjemahkan 15.000 serpihan kulit. Jadi terdapat 15.000 serpihan kulit yang tercerai-berai menjadi sekitar 900 manuskrip. Berikutnya, kesimpulan. Laut ini adalah sebuah danau yang terletak di antara wilayah Israel dengan sebelah barat tepi barat Hesbon dan sebelah timur Yordania, daerah lembah Yordan. Daerah lembah ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang 150 km. Di lembah ini mengalir sungai Yordan yang bermata air di kaki gunung Hermon di utara dan bermuara di Laut Mati. Dan Laut Mati banyak terdapat dalam ayat Alkitab. Dahulu Laut Mati disebut sebagai Laut Asin. Hal ini tercatat dalam Alkitab pada ayat Kejadian pasal 14 ayat 3, Bilangan pasal 34 ayat 3, Ulangan pasal 3 ayat 17, serta Yosua pasal 3 ayat 16. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari naskah Laut Mati ini adalah bahwa laut ini terletak di wilayah Israel, dengan di mana sebelah baratnya adalah tepi barat Sungai Yordan atau tepi timur Sungai Yordan. Serta Laut Mati ini memanjang sepanjang 150 km. Dan Laut Mati dulunya adalah di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut sebagai Laut Asin. Hal ini bisa kita lihat di dalam Alkitab Kejadian 14 ayat 3, Bilangan pasal 34 ayat 3, Ulangan pasal 3 ayat 17, Yosua pasal 3 ayat 16. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Demikian presentasi makalah Laut Mati dari Saudari Pauline. Terima kasih, Shalom.